UFO adalah salah satu objek paling misterius hingga saat ini. Objek ini sudah muncul di berbagai tempat di seluruh dunia tanpa bisa kita prediksi kapan dan di mana munculnya. Tapi sejak awal era bom atom, entah kenapa UFO ini semakin sering muncul dan tertangkap kamera selama uji coba senjata nuklir. Sedangkan tabut perjanjian adalah salah satu artefak paling misterius dan paling dicari dalam sejarah umat manusia. Sebuah peti suci yang terbuat dari kayu berlapis emas dan telah hilang sejak tahun 587 sebelum Masehi. Lokasi terakhir keberadaan benda ini diketahui ada di Yerusalem, di suatu tempat di bawah Bukit Bait Suci. Lalu apa hubungannya dengan UFO? Pada tahun 2011, sebuah UFO terlihat melayang di atas Dome of the Rock di Bait Suci Yerusalem. UFO itu memancarkan kilatan cahaya yang sangat terang, lalu terbang melesat ke atas dengan sangat cepat. Apakah ada kemungkinan kalau UFO ini juga lagi nyari tabut perjanjian? Pertanyaannya, kenapa? Apakah karena benda ini adalah senjata terkuat yang pernah ada? Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia misteri tabut perjanjian. Selamat datang bagi penonton baru di channel ini. Perkenalkan, saya Hermas Adrian. Info singkat, channel ini bukan channel agama ya. Ini adalah channel teori konspirasi yang kebetulan lagi bahas agama. Jadi bagi kalian yang hanya mau nonton topik-topik keagamaan, ya jangan subscribe. Tapi kalau kalian suka topik-topik konspirasi lain yang lebih luas, wajib subscribe. Follow juga sosial media saya yang lain. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai ke ceritanya. Tabut perjanjian adalah misteri terbesar umat beragama selama lebih dari 2000 tahun. Tapi sebenarnya, benda apa itu? Apakah benar benda ini berisikan dua loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah? Atau sebuah radio untuk berkomunikasi dengan Tuhan seperti yang ada di film Indiana Jones? Atau ternyata sebuah senjata super untuk umat pilihan Tuhan yang akan muncul di hari kiamat? Dikatakan bahwa benda ini memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti kemampuannya untuk melepaskan wabah penyakit dan bencana alam seperti yang terjadi pada bangsa Filistin dan orang-orang yang tidak menghormatinya. Dalam Alkitab, kisah tabut perjanjian ini dimulai dalam kitab Keluaran dan disebutkan lebih dari 200 kali dan dibawa oleh orang Israel ketika mereka melalui padang pasir dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tabut itu menunjukkan jalan pada orang Israel, melindungi mereka dari bahaya apapun selama perjalanan, membelah sungai Yordan, dan meruntuhkan tembok Yeriko. Menurut Alkitab, Tuhan memanggil Musa ke puncak Gunung Sinai. Di sana, Musa diberikan dua loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Dan loh batu itu akan disimpan di dalam tabut perjanjian. Tapi Tuhan memberikan instruksi yang sangat spesifik dalam pembuatannya. Haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu penaga. Panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Haruslah engkau melapisinya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar haruslah engkau melapisinya. Dan haruslah engkau memasukkan ke dalam tabut itu loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan juga memberikan instruksi tentang bagaimana cara ngangkutnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Dan di atas tabut ada patung kerubim yang digambarkan sebagai malaikat. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu
dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan menghendaki benda ini dibawa oleh 4 imam dari suku Lewi, dan tabut ini sangat berbahaya karena harus dijauhkan dari kemah orang Israel dengan jarak kurang lebih 900 meter atau setengah mil. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung mati atau mati pelan-pelan. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa tabut perjanjian mungkin adalah perangkat teknologi canggih. Dan disclaimer, ini semua bukan teori saya. A power that is not supernatural or spiritual in nature, but very much technological. Teori pertama mengatakan bahwa tabut perjanjian adalah kapasitor listrik dengan cara meletakkan plat konduktif yang paralel satu sama lain dengan material non-konduktif yang disebut dieelektrik di tengah-tengahnya. Sedangkan pembuatan tabut ada kemiripan dengan ini. Petinya dilapisi dengan emas di luar dan di dalam. Emas adalah konduktor listrik yang bagus. Kayu penaga di antara emas itu berfungsi sebagai dieelektrik. Because it is coated with a conductor, gold. Then there is another material inside that is a non-conductor, wood. And then it's got another layer of gold on the inside. And that's exactly how we build capacitors. There's a conductor, an insulator, then a conductor. Mungkin saja tabut ini dapat menyimpan dan melepaskan listrik. Jadi memungkinkan untuk menghasilkan petir atau sengatan listrik yang akan dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan Tuhan di zaman itu. Faktanya, ada sebuah cerita dalam Alkitab tentang seseorang pria bernama Uza, salah satu imam yang membawa tabut perjanjian dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7 dan 1 Tawarik 13 ayat 9 dan 10. Dalam perjalanan, tabut perjanjian tampak seperti akan jatuh. Uza mengeluarkan tangannya untuk menahannya. Ketika ia menyentuh tabut, ia langsung tewas dengan cara yang terdengar seperti sengatan listrik. Teori kedua menyebutkan bahwa tabut perjanjian adalah sebuah mesin yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kerubim di atas penutup tabut mungkin berfungsi sebagai antena dengan menyediakan area permukaan yang besar untuk konversi energi listrik menjadi gelombang radio, dan lapisan emas tersebut akan memungkinkan gelombang untuk ditransmisikan dengan lebih efisien. Sekali lagi, ini bukan teori saya. Ini teori liar yang beredar di luar sana. Dan teori terakhir mengatakan bahwa tabut ini menggunakan energi nuklir yang mengandung bahan radioaktif seperti uranium yang ada di area tersebut. Ketika uranium menjalani proses fisi nuklir, maka akan melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas, cahaya, dan radiasi. Energi ini kemudian dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mentenagai berbagai perangkat atau senjata. Ketika tembok Yeriko runtuh, dikatakan bahwa itu semua disebabkan oleh trompet dan kehadiran tabut perjanjian. Menurut teori ini, tabut perjanjian mungkin mengandung zat radioaktif yang dipicu oleh gelombang suara yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh. Selain itu, para imam yang membawa tabut perjanjian harus mengenakan pelindung dada logam. Dan ada bukti lain bahwa tabut mengandung radioaktif. Dalam kitab 1 Samuel menceritakan perang antara orang Filistin dan Israel. Kemudian orang Israel mengeluarkan tabut perjanjian yang mereka percaya akan memberikan perlindungan dan kemenangan dalam pertempuran. Tapi Tuhan berkata lain, dan tabut itu tidak berfungsi. Akhirnya bangsa Filistin yang memenangkan perang dan merebut tabut itu dan dibawa ke kota mereka sendiri, Asdod. Tapi tidak lama setelah itu, kulit mereka jadi terinfeksi tumor parah. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia mengajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Dalam Alkitab versi King James, borok itu disebut dengan emerods. Emerods adalah benjolan atau tumor yang bisa menyerupai luka bakar akibat radiasi. Dan borok menyebar ke seluruh kota.
yang terdengar seperti penyakit akibat radiasi. Orang Filistin percaya bahwa tabut itu terkutuk dan memindahkannya ke kota lain, Gad. Tapi tumor juga melanda kota itu dan mereka memindahkannya lagi ke Ekron. Dan wabah malah semakin meluas. Akhirnya, orang Filistin mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Dalam perjalanan, tabut ini disimpan di kemah suci Tabernakel. Ini adalah sebuah tenda yang terbuat dari kain tenun dan emas. Tabut itu selalu diselimuti karena terlalu berbahaya untuk dilihat. Karena ketika tabut dikembalikan orang Filistin, beberapa orang penasaran dan melihat tabut, padahal seharusnya nggak boleh. Akhirnya 70 orang meninggal karena dihukum Tuhan. Tabut ini akhirnya dipindahkan ke Yerusalem, di mana sebuah bait suci dibangun. Kemudian diletakkan di ruang paling dalam dari kuil yang disebut dengan Ruang Maha Kudus. Tabut berada di sana selama 300 tahun dan tiba-tiba hilang. Pada tahun 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem jatuh ke tangan tentara Babilonia. Kemudian mereka menjarah harta karun bait suci dan membakar bangunan itu. Orang Babilonia menyimpan semua catatan sejarah dari jarahan yang mereka ambil dari Yerusalem. Meskipun tabut perjanjian disimpan di dalam bait suci itu, tabut itu tidak ada dalam daftar jarahan. Di momen itulah tabut perjanjian hilang dari sejarah. Jadi kalau bukan tentara Babilonia yang mengambil, siapa yang ngambil dan di mana sekarang? Beberapa orang berpikir jawabannya ada di Dead Sea Scroll, yang merupakan 7 gulungan yang ditemukan di Gua Qumran dekat Laut Mati pada tahun 1952. Ketika gulungan ini ditemukan, sebagian besar terbuat dari papirus dan berisi cerita-cerita agama yang tidak ada di Alkitab. Tapi salah satu gulungan terlihat sangat berbeda karena terbuat dari tembaga yang kemudian dikenal sebagai Copper Scroll. Gulungan tembaga ini berisi daftar lokasi yang diduga menyimpan harta karun besar dan mungkin juga tabut perjanjian. Menurut hasil riset Jim Barfield, gulungan tembaga tidak mengandung firman Tuhan. The Copper Scroll is not a Bible story. On that copper they have hammered instructions to find treasures from the Temple of Solomon, which I believe includes the Ark of the Covenant. Barfield percaya bahwa saat Babilonia menyerang, harta karun bait suci Salomo diam-diam dibawa lari keluar dari kota, dan salah satunya adalah tabut perjanjian. Di bawah bait suci terdapat jaringan terowongan yang luas, tapi meskipun bermil-mil terowongan telah dijelajahi, tidak ditemukan jalan yang memungkinkan sebagai jalur pelarian dari kuil. Tapi pada tahun 2007, terowongan baru ditemukan yang membentang dari Bukit Bait Suci ke Lembah Kidron yang terletak jauh dari kota. Dan mungkin dari Kidron, tabut telah dibawa ke Qumran yang tadi saya bilang lokasi Dead Sea Scroll ditemukan. Gulungan tembaga mencantumkan 64 titik lokasi di sekitar Qumran di mana harta karun disembunyikan. Satu tempat digambarkan sebagai tangga yang panjangnya beberapa hasta ke arah timur. Menurut gulungan tembaga, lebih dari 450 kg perak dikubur di bawah tangga tersebut. Dan Barfield menemukan tangga itu. Kemudian dia menemukan lokasi lain yang digambarkan sebagai sumur dan halaman. Di bawah halaman itu terkubur 33 ton emas. Dan dia juga menemukan lokasinya. Kemudian Jim Barfield membawa buktinya ke pihak berwenang setempat dan meminta izin menggali, tapi ditolak. Kemudian dia balik ke lokasi dengan membawa metal detektor buat nyari emasnya. Ketika dia mendekati lokasi tersebut, detektor logamnya bereaksi dengan sangat kuat dan dia kembali meminta izin penggalian, tapi tentu saja tetap ditolak. Barfield yakin bahwa ada situs ketiga yang berisi harta karun lebih banyak, termasuk tabutnya. Menggunakan dua lokasi pertama sebagai titik penunjuk arah, dia menggambarkan garis lurus ke sebuah gua di dekat bukit. Gua itu terlihat tertutup, tapi secara sengaja. Barfield kemudian mengambil sampel batu dari pintu masuk gua dan mengujinya di lab. I decided that I would take a sample of this stone and send it off to a lab in Skokie, Illinois, where we had it examined, and they find that it is man-made mortar in a common mixture and formula from that time frame. Why would somebody seal a random hill with concrete?
Ketika dia membawa metal detektor ke gua yang tertutup, metal detektor mendeteksi 5 kali jumlah logam yang ada di Qumran. Jim Barfield yakin bahwa ini adalah lokasi tabut perjanjian. Sampai hari ini, izin penggalian belum diberikan. Tapi banyak sejarawan yang percaya bahwa tabut itu sudah tidak lagi berada di Qumran. Mereka percaya bahwa tabut itu sudah diambil oleh sebuah ordo militer Katolik yang disebut prajurit Kristus dari kuil Salomo, yang lebih kita kenal sebagai Ksatria Templar. Selama Perang Salib, muncul sebuah militer Katolik yaitu Ksatria Templar, sebuah kelompok yang sangat rahasia dan misterius. Mereka juga ahli dalam politik dan perbankan. Mereka meyakinkan Paus dan para pemimpin kota Yerusalem bahwa mereka akan melindungi para peziarah Kristen yang melakukan perjalanan ke kota suci. Tapi begitu Ksatria Templar mendirikan markas di Bukit Bait Suci, mereka malah melakukan penggalian. Tapi bukan untuk mencari harta karun, melainkan tabut perjanjian. Legenda mengatakan bahwa mereka memang menemukan tabut perjanjian dan membawanya ke markas besar mereka di Perancis, Chartres Cathedral, dan tabut perjanjian berada di sana selama beberapa ratus tahun. Pada abad ke-14, Ksatria Templar telah kehilangan sebagian besar kekuatan militernya, tapi mereka jadi kaya dari praktik perbankan. Raja Philip dari Prancis terlilit hutang besar pada mereka. Dan pada tahun 1307, Raja Philip meyakinkan Paus untuk memerangi ordo ini dan menyita hasil jarahan mereka. Akhirnya, Ksatria Templar dinyatakan sebagai penjahat dan siapapun yang tertangkap akan disiksa dan dieksekusi. Dan berita ini sampai ke telinga para Templar. Kemudian mereka melarikan diri dan memindahkan tabut perjanjian ke Skotlandia. Karena di sana mereka disambut dengan baik oleh Raja Robert the Bruce. Robert telah dikucilkan gereja dan akhirnya memilih bersekutu dengan Ksatria Templar. Jadi ketika mereka tiba di Skotlandia, mereka punya link-link orang kaya dan berkuasa, yaitu Sinclair's family. Kemudian mereka menyembunyikan tabut perjanjian di Rosslyn Chapel. Dan banyak teori konspirasi tentang tempat ini dikaitkan dengan tabut perjanjian dan tanah suci. Banyak patung dan motif Templar di sekitar halaman. Kemudian tata letak kapel itu juga dirancang sama seperti kuil pertama Salomo, dan juga terdapat ruang Maha Kudus. Mungkin disinilah tabut perjanjian disimpan, dan data sejarah tentang Ksatria Templar dan tabut perjanjian berakhir di sini. Kita lompat ke Perang Dunia Kedua. Nazi sangat terobsesi dengan hal-hal gaib dan relik-relik keagamaan. Mereka diketahui mencari Spears of Destiny atau Holy Lance atau tombak suci yang digunakan untuk menusuk lambung Yesus saat penyalibannya. Mereka juga mencari Holy Grail atau cawan suci yang digunakan Yesus saat perjamuan terakhir. Kemudian The Shroud of Turin, yaitu kain kafan yang digunakan buat membungkus Yesus setelah penyalibannya. Dan menorah, tempat lilin bertangkai 7 yang dibuat bersamaan dengan tabut perjanjian dan digunakan sebagai bagian dari perlengkapan tabernakel. Dan tentu saja mereka mencari tabut perjanjian. Setelah menang melawan Perancis, Jerman terlibat dalam penggalian arkeologi besar-besaran di Chartres Cathedral dan lokasi lain yang diduga menyimpan tabut perjanjian. Setelah menguasai Perancis, Presiden Roosevelt dari Amerika Serikat mengatur agar isi Rosslyn Chapel dipindahkan ke Amerika yang menurutnya lebih aman. Kemudian tabut itu dikirim dari Skotlandia ke Kanada, tepatnya di Oak Island. Menurut legenda, ada sistem gua dan terowongan yang rumit di Oak Island, dan tidak ada yang tahu pasti siapa yang membuatnya dan apa yang tersembunyi di sana. Ada cerita yang mengatakan lokasi terakhir ada di Roma dan disembunyikan di Vatican Secret Archive. Rumor lain mengatakan bahwa tabut itu dikubur di Gunung Nibu, tempat Musa meninggal. Menurut legenda Irlandia, tabut dibawa oleh Nabi Yeremia ke Irlandia dan saat ini berada di ruang rahasia di bawah Bukit Tara. Tapi ada bukti yang lebih kuat bahwa tabut itu tidak disembunyikan di tempat-tempat tadi. Bahkan memang tidak disembunyikan. Selama ratusan tahun, tabut perjanjian berada di sebuah gereja, di tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka, Ethiopia. Menurut Alkitab, di dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Tawarikh, ada cerita tentang Ratu Sheba. Dia adalah seorang ratu yang sangat berkuasa di sebuah kerajaan terletak di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Ethiopia dan Yaman. Ratu Sheba pernah menemui Raja Salomo saat dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Singkat cerita,
Setelah mereka ngobrol dan menyaksikan kemegahan kerajaannya, Ratu Sheba kembali pulang. Setidaknya itu cerita yang tertulis di Alkitab, tapi ada cerita lain yang tidak diceritakan di Alkitab. Kebra Nagas adalah teks Ethiopia yang berusia 700 tahun dan dianggap oleh banyak orang Kristen di Ethiopia sebagai teks kuno yang valid secara historis. Teks tersebut berisi tentang kisah Ratu Sheba yang tidak hanya bertemu dengan Raja Salomo, tapi juga punya anak bernama Menelik. Saat Menelik berusia 22 tahun atau sekitar 950 tahun sebelum Masehi, dia pergi ke Yerusalem untuk menemui ayahnya. Saat di sana, teman-teman Menelik mencuri tabut dan menukarnya dengan replika. Gereja Bunda Maria dari Sion di Aksum mengklaim bahwa mereka memiliki tabut perjanjian yang asli. Tabut perjanjian tidak pernah dilihat oleh orang luar. Ketika ruang Maha Kudus dibangun di sekitar tabut tersebut, lorong-lorongnya sengaja dibuat terlalu kecil, sehingga tabut perjanjian tidak bisa dicuri, kecuali dengan cara ngancurin gerejanya. Tabut perjanjian hanya dijaga oleh satu pendeta, dan hanya pendeta itu yang diizinkan buat melihatnya. Pendeta yang dipilih itu tinggal di gereja seumur hidupnya, tapi rata-rata punya umur yang sangat pendek. Setelah diangkat jadi penjaga, mereka biasanya hidup tidak lebih dari 2-3 tahun. Tapi sebelum meninggal, mereka biasanya mengidap katarak dan jadi buta. What would happen if someone did accidentally see the ark? Blind. Would be blinded. A lot of miracles. Also bad miracles. Would be very high power. Tapi jika memang benar tabut berada di Ethiopia, mungkin saat ini tidak lagi berada di gereja itu. Pada November 2020, terjadi perang antara pemerintahan Ethiopia dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray, dan terjadilah perang dengan warga sipil. Ketika para pemberontak mendekati gereja di Aksum, setidaknya 800 warga sipil tak bersenjata yang melindungi gereja itu dibantai. Setelah kondisi mereda, para imam di Aksum mengatakan bahwa tabut perjanjian masih tersimpan aman di dalam gereja. Tapi banyak penduduk setempat mengatakan tabut itu dicuri ketika seluruh wilayah dijarah selama konflik terjadi. Para pendeta tidak mengizinkan siapapun masuk buat memverifikasi apakah tabut itu ada di sana atau tidak. Meskipun tabut perjanjian adalah artefak religius, pencarian tabut ini menarik perhatian seluruh manusia di dunia, dan bahkan alien. Lokasi dari tabut perjanjian adalah misteri yang bertahan selama 2000 tahun. Makanya muncul berbagai macam teori konspirasi yang tadi saya ceritakan. Bahkan Alkitab menggambarkan tabut perjanjian punya bermacam-macam kemampuan. Kadang bertindak seperti kapasitor bertegangan tinggi yang menyetrum Uza ketika dia menyentuhnya, atau lebih mirip sinar panas yang mampu membelah sungai ketika orang Ibrani menyeberangi sungai Yordan. Kemudian senjata gelombang sonik yang kuat ketika meruntuhkan tembok Yeriko. Dan orang yang dekat dengan tabut mengalami penyakit tumor, bisul, dan katarak yang sepertinya menyimpan perangkat radioaktif yang sangat tinggi. Ya seperti itu kekuatannya, tergantung sikon. Tapi kemudian memunculkan pertanyaan, apa teknologi di baliknya? Dan bagaimana teknologi seperti ini ada di zaman itu? Dan dari mana Musa mendapatkan bahan mentahnya? Atau mungkin loh batu yang berisi 10 perintah Allah itu terbuat dari uranium yang jumlahnya melimpah di padang gurun Timur Tengah. Walaupun uranium mentah itu tidak berbahaya, radiasinya akan jadi berbahaya jika diolah. Kemudian tentang katarak yang dialami oleh pendeta-pendeta di Ethiopia. Katarak bisa berkembang dalam waktu 1-2 tahun setelah paparan radiasi tingkat tinggi. Itu fakta. Tapi orang yang tinggal di dataran tinggi juga bisa menderita katarak karena atmosfer yang lebih tipis memberikan perlindungan lebih kecil terhadap radiasi sinar matahari yang merusak mata. Kota Aksum berada hampir 7.000 kaki di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu kota dengan ketinggian tertinggi di dunia, dan masih banyak masalah lain dengan iklim di Ethiopia. Edward Ullendorf adalah seorang profesor yang mempelajari Ethiopia di Universitas London. Dalam sebuah interview pada tahun 1992, dia mengatakan bahwa pernah melihat tabut perjanjian yang disimpan di gereja Aksum. Dia bilang mereka memang memiliki tabut itu, tapi tidak terlihat kuno dan kemungkinan besar bukan tabut yang asli. Setiap gereja Kristen di Ethiopia juga punya replika tabut perjanjian. Profesor Ullendorf berasumsi bahwa tabut di Aksum hanyalah salah satu dari replika tersebut, tapi dia juga tidak punya bukti apa-apa kalau dia pernah melihat tabutnya.
Jadi kayak cerita-cerita yang lain, nggak ada bukti apa-apa selain omongan para saksi. Kisah dari kesatria Templar yang menyembunyikan tabut itu di Roslin Chapel, Skotlandia adalah yang paling meyakinkan. Tapi kapel itu baru dibangun tahun 1446, hampir 150 tahun setelah Templar dibubarkan. Lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan, dari Oak Island, Vatikan, Irlandia, itu semua hanya cerita tanpa bukti apapun. Menurut pandangan umum, tabut perjanjian memang benar-benar ada. Ingat tadi saya cerita tentang menorah yang dibuat pada saat yang sama dengan tabut perjanjian. Pada tahun 70, Kaisar Titus dari Roma memimpin pasukan Romawi untuk menjarah dan menghancurkan kota Yerusalem, termasuk Bait Suci kedua. Titus dipuja sebagai pahlawan penakluk dan sebuah monumen dibangun untuk menghormatinya, yaitu The Arch of Titus, yang masih berdiri hingga kini, menggambarkan peristiwa peperangan termasuk barang-barang yang dibawa keluar dari Bait Suci Yerusalem. Dan menorah adalah salah satu dari barang jarahan. Beberapa orang mengira benda lain yang dibawa oleh prajurit adalah tabut perjanjian, tapi bukan, itu meja persembahan yang merupakan meja besar yang terbuat dari kayu akasia yang dilapisi emas. Dan meja persembahan dibangun pada saat yang sama ketika dia memberikan instruksi untuk membangun menorah dan tabut perjanjian. Dan semua benda itu disimpan di tempat yang sama, ruang Maha Kudus di Bait Suci Yerusalem. Jika tabut perjanjian telah dijarah, seharusnya itu diukir di monumen Titus buat mempermalukan orang Ibrani, karena orang Romawi tahu betapa pentingnya benda itu bagi orang Ibrani. Jadi kita asumsikan prajurit Roma tidak menemukan tabut itu. Jadi kalau memang tabut perjanjian masih ada, tempat paling masuk akal adalah goa atau terowongan di bawah bukit Bait Suci Yerusalem. Tapi izin untuk melakukan penggalian tidak akan pernah mungkin diperbolehkan, karena situs ini dianggap sangat sakral oleh kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim. Setiap kerusakan apapun pada situs ini akan dianggap sebagai penistaan terhadap agama-agama ini. Dan kembalinya tabut perjanjian juga disebutkan dalam kitab Wahyu. Kemudian terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Tabut perjanjian akan muncul di akhir zaman. Dan kalau benar tabut perjanjian ada di Yerusalem, apakah ini alasan kenapa Israel terus menyerang Palestina? Karena sampai saat ini, Yerusalem adalah kota yang diperebutkan kedua negara ini. Dan kalau semua teori ini benar, maka penemuan tabut perjanjian ini bisa memicu perang besar di Timur Tengah, yang sangat mungkin berkembang menjadi Perang Dunia III. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini, dan saya ingatkan sekali lagi, ini bukan channel agama, tapi channel teori konspirasi yang kebetulan lagi bahas agama. Jadi yang cuma mau nonton konten agama, jangan subscribe ya. Tapi yang mau nonton teori konspirasi yang lain, wajib subscribe. Terus ini ditonton video yang lain, ini teori konspirasi, yang ini topik-topik alien. Dah. Pas.